Telak, BEM Jabodetabek tampar BEM UI, mahasiswa mengabdi bukan olok-olok presiden, ditulis oleh Nina Nur di zeworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari Tanda Seru. Jadi mahasiswa itu bukan sekedar predikat, nyambung sekolah. Kurikulum sekolah kita yang masih belum sempurna jika dibanding dengan yang lebih baik di luar sana, menyebabkan pembelajaran nalar baru dimulai ketika anak jadi mahasiswa. Karena dari TK hingga SMA, kebanyakan belajarnya dengan cara menghafal saja. Itu yang sebenarnya mau dibetulkan oleh Menteri Nadiem, namun belum sempat berjalan sudah kena imbas pandemi. Ya, tidak apa-apa, yang penting sudah ada wacana bahwa kita akan menuju yang lebih baik. Kembali ke mahasiswa, saya kira di semua jurusan pasti ada kuliah umum soal metodologi penelitian kualitatif ataupun kuantitatif, cara berpikir pakai nalar. Itulah beda mahasiswa dengan siswa. Kalau anak sekolahan bikin meme, dia tidak perlu menjelaskan argumen di balik meme itu. Tapi kalau mahasiswa yang bikin, argumen harus ada, disertai dengan data-data yang valid dan akurat. Begitu banyak data di luar sana, dari pembangunan infrastruktur, data anggaran, data pemilu, data dari survei kepuasan rakyat atas kinerja presiden. Tinggal comot aja. Jadi, ketika BEM UI sekedar bikin meme tanpa argumentasi data valid, ya sama saja bohong. Sementara publik menunjuk ke Anies sebagai the real king of lip service berdasarkan rekam jejak yang valid. Kan BEM UI jadi kelihatan ikutan bodoh dan meme itu pun jadi bersifat politis. Kalau kita yang balik mengkritik BEM UI, maka kita akan dituding sebagai buzzer pakai RP. Ya sudah, oke, biarkan sesama BEM yang bertindak, yang bukan termasuk universitas negeri terkenal macam UI. Tetapi ternyata tingkah pola dan cara berpikir mereka jauh lebih baik dan bernalar ketimbang BEM UI. Mereka yang menamakan diri BEM se-Jabodetabek ini terdiri dari BEM Indonesia Banking School, BEM STMIK Jayakarta, BEM Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal, BEM Universitas Islam Jakarta, BEM STMIK Mercusuar, BEM Universitas Ibnu Khaldun, BEM STIAKIN Sekolah Ilmu Administrasi Kawula Indonesia, BEM Universitas Az-Zahra, BEM Universitas Bayangkara, BEM STMIK Pranata Indonesia. Loh, ada Universitas Ibnu Khaldun yang rektornya Musni Umar kerap jadi bulan-bulanan bully para netizen karena dia kerap membela Anies dan bikin blunder. Eits, jangan berprasangka dulu, ternyata mahasiswanya jauh lebih bernalar ketimbang rektornya sendiri. Hebat dong ya, lihat saja sendiri bagaimana pernyataan mereka. Pertama, BEM se-Jabodetabek menyebut bahwa banyak sikap BEM UI yang tidak mewakili perasaan mahasiswa Indonesia. Politik mahasiswa adalah politik pengabdian, bukan olok-olok. Saat ini yang kami rasakan dan banyak dari keluarga mahasiswa yang berduka karena keluarga mereka banyak yang sakit, bahkan meninggal dunia karena COVID. Lalu, BEM UI tanpa pernah mengetahui perasaan kita mengambil kesempatan politis di saat sulit, ujar Budi Rahmansyah selaku koordinator BEM se-Jabodetabek. Mak jelap. Arah pergerakan BEM UI dinilai sangat eksklusif tanpa memperhatikan perasaan rakyat miskin. Menurut Budi, kebutuhan rakyat miskin saat ini adalah bisa segera keluar dari situasi krisis COVID. Tidak ada korelasinya mengolok-olok presiden dan perubahan keadaan krisis saat ini. Apakah dengan BEM UI mengolok-olok Pak Jokowi, lantas COVID langsung hilang dan krisis langsung selesai? Kecam Budi. Mak jelap. Menurut BEM se-Jabodetabek, empati merupakan respon yang tepat saat ini. BEM UI dinilai tidak mengerti dan tidak bisa bersikap empati karena disusupi oleh kelompok kepentingan politik tertentu. Politik mahasiswa adalah politik tridharma, membangun bangsa negara dengan pengabdian, ketulusan, dan kecintaan. Kalau model yang diperlihatkan BEM UI diduga lebih ke arah gerakan politik praktis, bagaimanapun mengolok-olok akan selalu melahirkan kebencian. Tidak ada cinta kasih dan pengabdian di balik olok-olok, ujar Budi. Mak jelep, telak menampar BEM UI dan Leon yang IPK-nya disombongkan di atas 3,5 itu. Bagaimana para mahasiswa kampus negeri yang ternama bisa menafikan esensi tridharma perguruan tinggi? Pengabdian macam apa ketika terbongkar bahwa Leon ini juga dekat dengan partai oposisi, dekat dengan organisasi HMI yang mau merevolusi minta Jokowi turun, dekat dengan pegawai KPK kubu yang tidak lolos TWK dan yang penuh drama itu.
Belum lagi kedekatannya dengan Veronica Koman. Juga ada rekam jejak BEM UI membela FPI yang tidak mau diakui oleh Leon. Katanya waktu itu dia belum terlibat. Takut ya dibilang berafiliasi dengan FPI. Jangan nanggung kalau berpolitik ya. Sekalian saja nanti ikut demo meminta pembebasan Rizik Syihab. Semua terlihat jelas dan terang benderang. Kedekatan dan keberpihakan BEM UI dan Leon ini pada lawan politik Presiden Jokowi. Para BEM se-Jabodetabek pun bisa menilai bahwa ada agenda politik di balik ini semua. Saya mengapresiasi aksi BEM se-Jabodetabek ini pakai nalar berempati dan tahu prioritas penting yang sekarang sedang dipimpin oleh Presiden Jokowi, yakni membawa bangsa ini bisa hidup berdampingan dengan virus COVID tanpa kehilangan nyawa dan pulih ekonominya dari imbas pandemi, selalu dari kura-kura. Bagaimana komentar kalian? BEM UI Efek, rusuh massa tolak Jokowi dan bakar bendera PDIP. Ditulis oleh Anto Cahaya di seword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Akhirnya, usaha provokasi yang dilakukan oleh BEM UI terbilang sukses bikin rusuh. Apa yang dapat kita harapkan dari anak-anak ini? Punya panggung tapi sayang digunakan untuk sulut emosi, kipas-kipas di atas penderitaan rakyat. Terbukti upaya provokasi mereka disambar oleh masyarakat Kendari, Sulawesi Tenggara dengan sukacita. Sebelumnya saya sudah tuliskan peran Bohir dan Bocil serang Jokowi. Dan inilah yang diinginkan oleh Bohir dan oposisi. Kali ini jempol terbalik buat pihak keamanan setempat. Semestinya sejak awal sudah mendeteksi pergerakan mereka sehingga dapat meminimalisir dan tidak sampai menyulut tindakan anarkis tersebut. Dapat sebagai bahan evaluasi Kapolri untuk jajarannya yang berada di Sultra. Kecolongan di tengah COVID-19 yang melanda, pendekatan dan tindakan persuasif perlu dikaji ulang jika tidak ingin menyulut di banyak tempat. Dan jumlah keamanan yang sedikit sehingga massa leluasa melancarkan aksi-aksinya. Sulawesi Tenggara hanyalah tes ombaknya. Seperti yang dikutip dari Liputan 6, Presiden Jokowi disambut aksi demonstrasi besar di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ada spanduk selamat datang King of Lip Service hingga pembakaran bendera PDI Perjuangan, Partai Jokowi. Jokowi kesana untuk menghadiri Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri atau Kadin di Kendari, Sulawesi Tenggara hari ini. Namun, menjelang kedatangan Presiden Jokowi, sebuah spanduk cukup besar selamat datang The King of Lip Service di gerbang batas kota Kendari, Konawe Selatan atau Konsel. Spanduk bertuliskan selamat datang The King of Lip Service tersebut merupakan inisiatif konsorsium gerakan menolak Munas Kadin. Awalnya, massa berdemonstrasi saat Jokowi masih di lokasi kantor gubernur. Presiden bersama Panglima TNI menghadiri rangkaian kegiatan peninjauan vaksinasi massal dan pertemuan dengan Forkopimda. Kemudian massa berdemonstrasi di lokasi perempatan Pasar Baru Kendari. Selama sekitar 1 jam lebih, mereka menyatakan penolakan kedatangan Jokowi di Kendari. Di sana, mereka kemudian membakar bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Massa mengumpulkan sekitar 10 bendera yang berasal dari pinggir jalan sekitar lokasi demonstrasi. Bendera kemudian diarak ke tengah perempatan. Beberapa massa aksi mengeluarkan korek api kemudian menumpuk dan mulai membakar bendera. Saat itu ada beberapa orang anggota kepolisian Polda Sulawesi Tenggara berseragam tetapi tidak sempat mencegah dan mengamankan lokasi. Penyebabnya, massa berjumlah banyak dan mulai bertindak anarkis. Selanjutnya massa meninggalkan lokasi dan beriringan menuju Hotel Claro Kendari. Massa mengira Jokowi akan ke lokasi hotel. Saat melintas di depan bypass Kendari ada warga yang memancing emosi demonstran. Massa kemudian melempar ke arah rumah warga. Selanjutnya terjadi aksi lemparan dari massa ke arah rumah warga. Mereka kemudian merusak motor dan mobil. Akibatnya, 1 unit mobil Honda CR-V yang terparkir di depan rumah, kaca bagian belakangnya pecah dan 4 unit motor dibanting massa. Selanjutnya, saat massa beriringan ke Hotel Claro Kendari, massa bertemu kelompok massa lainnya di pertigaan warung kopi Daeng. Kemudian mereka terlibat aksi saling kejar dan pukul. Saat kejadian terjadi aksi kejar-kejaran. Saat itu tidak diketahui dari kelompok mana, tetapi massa kembali merusak 1 unit mobil.
sangat disesalkan. Dalam kondisi seperti ini, massa dapat dengan mudah berkumpul, kemudian melakukan tindakan anarkis. Aksi-aksi serupa sangat memungkinkan terjadi di daerah lainnya jika pihak keamanan tidak menyikapinya dengan tegas. Pernyataan BEM UI dalam cuitannya itu tidaklah main-main. Jika tidak ada muatan pesan politis, tidak mungkin Presiden Jokowi menjawabnya secara khusus. Apa yang terjadi di Kendari adalah hasil desain dari Jakarta, yang sumbernya dari provokasi BEM UI. Pembakaran bendera PDIP adalah pesan kuat. PDIP sedang menjadi salah satu sasaran tembak. Partai yang menguasai parlemen dan pemenang suara nasional dan menuju 2024. Stigma partai PDIP oleh mereka dibuat buruk. Jargon-jargon PDIP yang memihak pada rakyat menengah ke bawah sebagai partai wong cilik bisa jadi tidak dirasakan oleh masyarakat setempat. Di Sultra, partai yang mungkin paling menonjol adalah PAN, termasuk PKS dan Golkar. Di wilayah ini terbilang cukup bagus. Sedang partai-partai yang secara skup nasional mendominasi rupanya tidak dapat hati di wilayah ini. Sementara Ali Mazi, Gubernur Sulawesi Tenggara, berasal dari Partai Nasdem. Sudah jadi rahasia umum hubungan Surya Paloh Nasdem dan pemerintah sudah tidak seintim dulu lagi. Sudah tidak seperti nasi dan teh botol sosro. Terkait peta partai di wilayah yang menolak Jokowi dan berani membakar bendera PDIP ini kiranya cukup penting diketahui agar dapat menangkap benang merahnya. Bagaimana komentar Anda?